Oke, pertanyaan sudah terjawab semua. Selanjutnya, di auditorium memori 3 unit. Nah, ini umumnya dicapai anak usia 31 hingga 36 bulan ya. Di level ini anak mampu mengikuti 3 perintah yang mengandung kata benda, kata benda, kata benda, kata benda, kata kerja, kata benda, kata kerja, ya, dan seterusnya. Ada berapa poin? Ada 7 pola. Saya flashback dulu. Kalau kita lihat di 19 hingga 24, ya. Ada yang kosong 25 sampai 30. Nah, 25 hingga 30 adalah proses di mana kita menaikkan level dia dari 2 ke 3. Caranya seperti yang tadi, dari 1 naik ke 2. Caranya adalah 2 kata kunci yang sudah dia bisa, yang tentunya harus dimantapkan dulu ya. Jadi ingat, sebelum naik ke level berikutnya, mantapkan dulu level sebelumnya. Kita nggak bisa menaikkan level ketika kemampuan level sebelumnya dia belum matang ya, karena itu akan menjadikan kerumitan buat si anak itu sendiri. Jadi sebelum naik ke level 3, maka berikan pilihan 2 yang familiar tadi di depan, kemudian 1 unit yang baru di belakang ya. Silakan dikasih isyarat menunjuk tergantung dari konteksnya ya, atau kita yang memberikan panduan untuk pilihan yang terakhir sehingga anak mampu untuk mengikuti. Contoh, misalkan dari kata ini ya, ambil sepatu, kaos kaki, dan topi. Mungkin yang kita minta dia untuk mengambil adalah, adik, tolong mama ambilkan sepatu, kaos kaki, dan topi. Nah, topinya yang kita tunjuk, tapi sepatu dan kaos kakinya kita nggak nunjuk. Ya. Atau contoh lain, adik tolong ini taruh payungnya di bawah meja. Kita cuma nunjuk meja, tapi atas bawahnya kita nggak spesifikkan ya. Yang penting kita nunjuk meja ya. Itu contohnya. Harapannya apakah dia tahu payung itu ditaruh di atas atau di bawahnya. Kira-kira begitu ya. Nah, hingga akhirnya ketika di usia ini anak tentunya harus bisa memiliki keterampilan ini di antara usia 31 hingga 36 bulan ya. Awal mulanya sama, awali dengan pilihan yang paling mudah adalah mengandung pola kata benda, kata benda, kata benda. Itu yang paling sederhana, paling mudah ya. Kita gunakan pola itu dulu, kalau sudah cukup matang silakan gunakan pola-pola yang lain ya. Seperti yang tadi yang bisa ayah bunda perhatikan di sini. Dan kembali lagi mengingatkan, pastikan apa yang kita instruksikan ke anak, mereka harus tahu dulu kosakatanya. Nggak bisa kita memberikan kata kunci yang harus anak ikuti, sedangkan dia masih belum tahu. Nah, itu tidak bisa. Jadi, kita tentunya akan menguji apa yang sudah kita ajarkan, bukan sesuatu yang baru. Kalau sesuatu yang baru, berarti kita harus kenalkan dulu, ajarkan dulu, hingga akhirnya dia paham. Ya. Kalau yang 3, ini ada pertanyaan. Kalau yang 3AM, kita beri gestur 3, yang berarti anak harus mengambil 3 benda. Boleh tidak seperti itu? Gestur gini maksudnya ya, 1, misalkan ambil sepatu, kaos kaki, topimu. Ya, kira-kira begitu ya, Mama Mona Arlin? Ya, oke. Boleh. Jadi untuk membantu boleh seperti itu. Saya juga sering menggunakan itu ketika anak belum mampu untuk mengikuti berapa banyak yang harus dia ingat. Biasanya kita mulai level 2 ya, level 2 karena sudah banyak. Misalnya contoh, kalau level 2 saya minta gini, adik tolong aku mau minta pisang dan apel, boleh, atau pakai jari juga boleh. Om ini mau minta pisang, apel, dan anggur, boleh ya. Ketika anak belum paham dengan pesan yang kita maksud, boleh gunakan isyarat demikian ya. Itu tujuannya untuk membantu anak, apa sih yang harus, berapa banyak sih yang harus dia ikutin maksudnya ya, boleh. Ya, sama-sama. Nah, contoh di sini masih dengan foto yang sama, kita bisa memberikan instruksi. Oke.
Saya ingin dari ayah bunda aja yang memberikan contoh ya. Saya ingin lihat seberapa jauh pemahaman ayah bunda untuk sampai di level ini. Saya minta tulis di kolom komentar, berikan contoh instruksi yang mengandung 3 item ya, 3 unit. Nah, fotonya begini, kita lihat sebentar sekilas dulu 1 menit kira-kira pola-polanya. Silakan nanti bisa macam-macam. Oke, sekarang silakan membuat contoh ayah bunda. Silakan tulis di kolom komentar. Contoh instruksi atau pembelajaran yang mengandung 3 unit. Berdasarkan foto atau gambar yang saya tampilkan. Kalau sudah terlanjur bukan di foto nggak apa-apa. Boleh kalau mau dari konteks yang lain selain foto yang saya tampilkan. Oke, cukup banyak yang sudah menuliskan contoh-contohnya. Saya tunggu dulu. Oke. Oke, saya perhatikan dulu, dapat judul dari yang tadi awal. Dona ambil baju dan sandalnya, baru kita jalan naik sepeda. Ya, bisa. Kata kuncinya adalah baju, sandal, lalu sepeda. Ya, jadi naik sepeda itu kita analogikan jadi 1 unit. Kemudian contoh lain, ambil pulpen hitam di atas meja. Pulpen hitam, meja. Ini kalau bisa jadi 4 ya. Jadi ada pulpen hitam di atas meja. Ini bisa jadi 4. Ya, kalau saran saya mungkin pulpen di atas meja atau pulpen hitam di meja, ya. Untuk 3 unit ya. Kalau pulpen hitam di atas meja itu 4, ya. Termasuk kita hitung 4. Ayo kita duduk makan pisang di piring kecil. Duduk, kita hitung dulu ya. Duduk makan pisang. Ini kalau konteksnya cuma ada pisang saja, cuman makan pisang oke. Tapi ada konteksnya telur, ini bisa jadi 3. Sudah duduk, makan pisang, kemudian piring kecil. Ya, ada 5. Jadi kalau untuk 3 sederhananya cukup duduk, duduk lalu makan pisang, atau makan pisang di piring. Ya, bisa jadi mungkin selain piring ada mangkok dan seterusnya ya, atau cuman pisang di atas meja ya. Jadi untuk konteks duduk makan pisang piring kecil ini 5, terlalu banyak kalau untuk anak yang masih level di sini. Tapi kalau hanya sekedar cerita saja silakan. Tapi ketika ketika kita memberikan instruksi yang sebenarnya harus diidentifikasi, ini buat saya terlalu rumit ya, terlalu rumit. Jadi bisa kita bedakan hanya sekedar kita berbicara biasa, membanjiri kosakata saja dengan ketika kita meminta dia untuk mengikuti perintah ya. Kalau sudah sendiri mungkin, Dek tolong mama belikan cabai, gula, telur. Nah itu paling gampang ya. Cabai, gula, telur.
Kemudian Dek tolong ambilkan sepatu warna merah. Kalau sepatu warna merah ini 2 ya, karena cuma kata kuncinya sepatu merah. Ya, berarti bisa ditambahkan tolong ambilkan sepatu merah di rak. Nah, itu 3 ya. Sepatu merah rak. Ambilkan payung warna merah lalu simpan di bawah kursi. Payung merah bawah kursi ini 4. Ya, ini masuk 4. Jadi mungkin bisa disederhanakan jadi payung merah di kursi ya. Entah nanti taruh di bawah atau di atas. Kalau untuk instruksi ini masuk 4 ya. Tapi kalau hanya sekedar menstimulasi silakan. Ya, boleh aja. Kemudian salam tolong ambil pisang, susu lalu duduk. Ya, ini boleh. Pisang, susu, duduk. Arlene duduk lalu makan. Ini juga bisa Arlene duduk makan. Gelas warna hijau, piring dan duduk. Gelas hijau, piring, duduk ini 4 ya. Jadi kita perlu ingat pilihan kosakata ini. Jumlah kata kunci yang ada di dalam instruksi kita. Jadi kalau gelas hijau, piring, duduk ini 4 bisa disederhanakan misalkan ambil gelas ambil gelas dan piring lalu duduk, bisa begitu ya. Atau bisa ambil gelas lalu duduk lalu ambil piring. Karena piringnya sudah di meja ya. Gitu. Terus ambilkan pisang dan telur di atas meja. Pisang, telur di atas meja. Ini bisa jadi 3, bisa jadi 4. Ya, kalau konteksnya satu memang sudah terbiasa di atas meja, memang sudah tersedia di atas meja, ya kita cukup itu bisa dihitung 1. Jadi pisang, telur di atas meja. Namun ini juga bisa jadi 4 ketika memang kita kondisikan bahwa ada sesuatu juga yang di bawah, ya. Makanlah telurnya lalu minum. Ini juga bisa 3, makan, telur, minum. Karena ada pengecohnya makan tuh minum ya. Bisa jadi minum dulu, bisa jadi makan dulu. Terus yang dimakan apa? Ada telur, ada pisang. Ya, ini bisa 3. Terus mau makan jangan lupa cuci tangan dan berdoa. Mau makan, cuci tangan, berdoa. Ini secara stimulasi bisa. Terus masuk 3 ya. Cuman kalau untuk secara nalar di kemampuan ini menurut saya masih terlalu tinggi ya. Mungkin bisa begini, adik cuci tangan dulu, lalu berdoa, lalu makan, itu lebih mudah ya. Karena ini ada membutuhkan jangan lupa ya. Baik, terima kasih atas contoh-contohnya. Mudah-mudahan juga terus berkembang ya. Ini sangat membantu sekali juga untuk memberikan contoh pembelajaran lebih jauh.